Selamat jumpa para sahabat sekalian. Dengan saya, Rinong Dukinaltum, dalam channel KIKAT, Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise. Para sahabat sekalian, kemarin sebelum merayakan misa hari Minggu, saya menonton acara di Uya Kuya TV. Saya tidak hafal judulnya, tapi intinya acara yang dihadiri oleh para gadis yang rupanya mencari jodoh. Tapi pembawa acara men-setting acaranya bahwa setiap gadis yang datang akan diterawang oleh seorang ahli penerawang supaya mengetahui persis identitas dan keadaan sebenarnya dari calon peserta ini. Lalu kalau dia berbohong, maka dia akan dihipnotis untuk mengatakan kebenaran tentang dirinya. Oke, singkat cerita, seorang gadis masuk dan setelah dilihat garis tangannya oleh penerawang, lalu penerawang mengatakan bahwa gadis ini hamil. Karena itu pembawa acara dia bertanya, betulkah apa yang dikatakan oleh penerawang? Lalu gadis ini menyangganya dengan mengatakan, oh itu tidak betul, saya tidak hamil, saya berhak untuk ikut acara ini. Di sana juga disetting sehingga ada ibu kandungnya dan kakak angkat dari gadis ini. Lalu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh penerawang kepada anak gadis dan adik mereka, lalu sang ibu dengan kakak laki-laki, kakak angkatnya ini juga menyangga, oh kami tahu persis siapakah adik kami ini atau anak kami ini, dia tidak mungkin hamil, dia berhak untuk ikut acara. Oke, sesi berikutnya pembawa acara mempersilahkan gadis ini untuk duduk di kursi untuk dihipnotis supaya dia bisa mengatakan apa-apa yang tersembunyi di lubuk hatinya. Setelah dihipnotis, akhirnya gadis ini dia mengakui bahwa dia telah hamil. Pembawa acara dia lalu bertanya, tapi siapa yang menghamili kamu? Dan sambil menangis dia menunjuk kepada kakak angkatnya bahwa dialah laki-laki yang menghamilinya. Bagaikan petir di siang bolong, sang ibu tidak percaya. Dia bertanya kepada anak angkatnya, betulkah kamu yang menghamili adikmu? Lalu kakaknya itu dia mengatakan, tidak ma, saya percaya Mama, saya tidak mungkin melakukan hal yang sekeji seperti itu. Oke. Sesi berikutnya, laki-laki ini diundang untuk duduk di kursi untuk dihipnotis, supaya dia mengatakan kebenarannya. Dan setelah dia dihipnotis, ternyata dia mengakui bahwa dialah yang menghamili adik angkatnya sendiri. Wow. Ibunya sangat-sangat marah. Dia memukul anak angkatnya dan dia buat apa saja, saking emosinya dia. Sampai seperti sudah orang gila mungkin. Tapi kemarahannya sangat memuncak pada waktu itu karena dia tidak percaya bahwa anak angkatnya bisa menghamili anak kandungnya sendiri. Oke, singkat cerita, kalau Anda mau nonton terus silakan cari di YouTube di Uya Kuya TV. Ini promosi loh. Oke, tapi yang menjadi dasar bagi saya untuk menjelaskan tentang perkawinan Katolik adalah apakah seorang anak angkat bisa kawin atau nikah dengan bapak atau ibu angkatnya? Atau seorang anak angkat bisa nikah dengan anak kodrati dari orang tua angkatnya atau tidak? Tentunya sebagai orang Katolik kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh hukum gereja. Karena itu kita membaca dari kanon
1094 yang mengatakan, tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Apa artinya? Sebelum kita menjawab, tentunya kita harus tahu apa itu adopsi menurut pemahaman Gereja Katolik. Tentunya ini diambil juga dari definisi umum. Saya membaca, adopsi adalah tindakan hukum mengambil seorang anak atau cucu yang bukan darah dagingnya, berarti dari keluarga lain, entahkah masih dalam pertalian hubungan darah maupun tidak ada sama sekali. Lalu menjadikan anak itu menjadi anak atau cucu, diperlakukan sebagai anak atau cucu kandung. Oke, karena itu tindakan untuk mengadopsi ini dalam ajaran gereja harus dibuat secara legal, secara hukum harus mempunyai kekuatan. Karena itu biasanya ada buat dalam acara resmi ataupun bisa dibuat dalam akte notaris bahwa anak ini betul-betul menjadi anak angkat yang sudah disamakan, diperlakukan sebagai anak kandung. Oke, dalam gereja dikenal 3 bentuk untuk menjelaskan tentang hubungan antara anak angkat dengan orang tua dan anak kandung dalam satu keluarga. Istilah pertama yang digunakan oleh hukum gereja adalah paternitas legalis. Paternitas legalis berarti hubungan antara yang mengangkat dan yang diangkat atau dengan keturunannya. Jadi hubungan antara orang tua yang mengangkat dengan anak adopsi yang diangkat, dan dengan hubungan antara orang tua yang mengangkat dengan keturunan dari anak yang diadopsi ini. Itu paternitas legalis. Bentuk kedua adalah fraternitas legalis. Fraternitas legalis adalah hubungan antara anak angkat dengan anak kodrati. Jadi pasangan ini belum mempunyai anak, lalu mereka mengangkat seorang anak. Katanya pancingan untuk mendapatkan anak. Setelah sudah mengangkat seorang anak ini menjadi anak sendiri, lalu berapa tahun kemudian lahirlah anak kandung mereka. Jadi hubungan antara dua anak ini, anak kandung dengan anak angkat yang dijadikan seperti anak kandung. Dan yang ketiga adalah affinitas legalis. Artinya hubungan antara bapak angkat dengan istri dari anak angkat atau sebaliknya. Jadi sebenarnya menantu, hubungan antara orang tua mantu dengan menantu. Oke, hukum gereja dalam konteks adopsi, maka hukum gereja menentukan ini menjadi halangan nikah jika pertama, pertalian hukum muncul dalam garis lurus, yakni misalnya antara bapak dengan anak angkatnya sendiri. Itu mengatakan bahwa seorang bapak angkat, orang tua angkat tidak bisa menikah dengan anak yang diangkatnya, yang dijadikan anak sendiri. Kedua, pertalian muncul dari garis menyamping tingkat kedua. Nanti tentang garis menyamping dan garis lurus nanti saya menjelaskan di kesempatan lain. Yaitu antara kakak dan adik angkat. Jadi hubungan antara kakak dan adik angkat karena yang satu adalah anak kandung, yang lain adalah anak angkat, tetapi sudah diadopsi secara sama, maka hubungan antara kedua ini
lah yang terlarang di dalam gereja untuk saling menikah. Tentunya pertanyaan berikut, apa tujuan gereja melarangnya? Pertama, supaya jangan merusak hubungan pertalian persaudaraan yang terjadi antara yang mengadopsi dan yang diadopsi. Itu. Lalu kedua, supaya mempersempit kemungkinan perkawinan antara dua orang ini. Adik kakak angkat dengan adik atau kakak kodrati dari orang tua yang mengangkat. Dengan demikian maka kita mau mengatakan bahwa kalau hubungan adopsi dilakukan secara resmi, baik secara adat maupun secara sipil pemerintah, maka sekali lagi tidak bisa terjadi perkawinan antara orang tua yang mengangkat dengan anak yang diangkat, atau orang tua yang mengangkat dengan istri atau suami dari anak angkatnya. Demikian juga antara anak kandung dengan anak angkat. Jadi di situ tidak bisa terjadi perkawinan. Para sahabat sekalian, demikianlah penjelasan saya tentang adopsi yang menjadi halangan dalam pernikahan Katolik. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Sampai jumpa dalam katekese atau penjelasan berikutnya.